Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPS di SD kelas lanjut, yaitu Bapak Hermansyah Trimantara, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Arum Heti Pratiwi dengan nomor NPM 191600017 PGSD 4A. Di sini, saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu materi pembahasannya, yaitu evaluasi secara umum dalam proses belajar IPS. Nah, anggotanya itu ada 5 orang. Yang pertama, ada Anggun Umyati dengan NPM 191600010, kemudian ada Anissa Urohma dengan NPM 191600012, ada Anissa Ninditya Utami dengan NPM 191600014, dan Apriga Rohaya dengan NPM 191600015, dan yang terakhir saya sendiri Arum Heti Pratiwi dengan nomor NPM 191600017. Nah, di sini pemateri yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Arum Heti Pratiwi. Kemudian pemateri kedua itu Anissa Urohma, pemateri ketiga ada Anissa Ninditya Utami, pemateri keempat ada Anggun Umyati, dan pemateri terakhir ada Apriga Rohaya. Silahkan disimak video pembahasan materi kami. Terima kasih. Baik, pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi yang akan dijelaskan oleh Arum Heti Pratiwi. Kepada Arum Heti Pratiwi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian evaluasi. Ada yang tahu tentang evaluasi atau pengertian dari evaluasi? Jika tidak ada, baiklah saya akan menjelaskan sedikit saja pengertian dari evaluasi. Nah, evaluasi adalah suatu sistem atau suatu program yang sistematis yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau efisiensi suatu program dalam proses pembelajaran yang diadakan oleh pendidik kepada peserta didik. Jadi, tujuan evaluasi sendiri adalah untuk mengetahui tingkat kesulitan siswa dalam menghadapi soal maupun pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh pendidik. Dan untuk mengetahui sampai di mana pemahaman peserta didik atau siswa ini terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh pendidik atau guru. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Anissa Urohma dengan materi pembahasan yaitu syarat-syarat tes yang baik. Kepada Anissa, dipersilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat tes yang baik. Yang pertama, valid. Valid atau hanya mengukur apa yang hendak diukur. Tes untuk bidang studi IPS, setiap butir soal harus mengukur hanya pengetahuan IPS-nya saja. Yang kedua, andal. Andal atau kecermatan atau ketepatan dan keajengan dari hasil pengukuran yang dilakukan. Setiap butir soal itu memiliki tingkat kesukaran yang sedang dan sebaiknya homogen. Selanjutnya yang ketiga itu ada objektif dan adil. Penilaian hasil belajar peserta didik tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Urohma. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Anissa Ninditya Utami dengan materi pembahasan yaitu merancang alat evaluasi atau tes. Kepada Anissa Ninditya Utami dipersilahkan. Selanjutnya yaitu merancang alat evaluasi tes. Ada tujuan, yang pertama ada tujuan tes. Dalam bidang pendidikan, tujuan tes untuk mengetahui penugasan peserta didik dalam pokok bahasan atau subpokok bahasan tertentu setelah diajarkan atau untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik. Yang B, penyusunan kisi-kisi tes. Kisi-kisi atau tabel spesifikasi merupakan rambu-rambu ruang lingkup dari isi soal yang akan diuji. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Ninditya Utami. Materi keempat akan disampaikan oleh
Anggun Umiati dengan materi pembahasan yaitu acuan penilaian pada pembelajaran IPS. Kepada Anggun Umiati dipersilahkan. Dan sebelumnya terima kasih kepada moderator. Dan selanjutnya yaitu dalam melakukan penilaian juga harus memerlukan acuan yang dipakai. Beberapa acuan penilaian pada pembelajaran di IPS yaitu yang pertama ada acuan normal. Acuan penilaian yang mendeskripsikan penilaian teks dasar posisi seorang siswa terhadap siswa lainnya di dalam kelompok kelasnya. Dan yang kedua yaitu acuan kriteria. Acuan kriteria ini penilaian di mana hasil penampilan siswa menunjukkan posisinya sendiri terhadap kriteria tertentu. Tahap membandingkan hasil penampilan siswa lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu antar orang per orang. Yang kedua yaitu antar orang per orang dengan kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu antar kelompok dengan kelompok lainnya. Baiklah, terima kasih kepada Anggun Umiati yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi kelima akan disampaikan oleh Saudara Apriga Rohaya dengan materi pembahasan merancang dan menyusun alat evaluasi. Kepada Saudara Apriga Rohaya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang merancang dan menyusun alat evaluasi. Terdapat 9 keterampilan-keterampilan mendasar dalam proses berpikir dan berkarya di bidang ilmiah. Yang pertama, mengobservasi atau mengamati. Observasi merupakan keterampilan ilmiah mendasar yang menggunakan semua indera. Indera melihat, mendengar, meraba, dan membau. Di dalam observasi, di dalamnya terdapat kegiatan menghitung, mengukur, dan mencari hubungan ruang atau waktu. Yang kedua, membuat hipotesis. Hipotesis adalah suatu perkiraan yang mempunyai alasan untuk menerangkan suatu pengamatan tertentu. Hipotesis perlu diuji melalui atau eksperimen. Yang selanjutnya merencanakan penelitian atau eksperimen. Eksperimen adalah menguji atau mengetes melalui penelitian praktis. Dalam melakukan eksperimen, guru perlu melatih siswa dalam merencanakan penelitian dari mencatat bahan dan alat yang digunakan, objek yang akan diteliti, faktor yang perlu diperhatikan, langkah kerja hingga cara mencatat dan menyimpulkan. Selain itu perlu diterapkan pula kriteria keberhasilan penelitian tersebut. Yang selanjutnya, mengendalikan variabel. Variabel penelitian adalah faktor yang berpengaruh terhadap suatu kegiatan atau proses. Yang selanjutnya menginterpretasi atau menafsirkan data. Data yang akan dikumpulkan melalui observasi dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, diagram, atau peta persebaran data. Data yang disajikan dapat ditafsirkan secara mudah, menyusun kesimpulan sementara. Yang selanjutnya, meramalkan atau memprediksi. Pengalaman yang banyak biasanya menghasilkan ramalan yang cocok. Ramalan yang baik berdasarkan pada hasil observasi yang memperhatikan kecenderungan, gejala tertentu, menerapkan atau mengaplikasikan, mengkomunikasikan atau menyebarluaskan hasil temuan. Mengkomunikasikan hasil penelitian dapat melalui laporan makalah, karangan atau tulisan di surat kabar, atau secara lisan dengan bantuan grafik, diagram, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 7 yang sudah menjelaskan materi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Jika ada kesalahan ataupun pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya sebagai moderator ingin mengakhiri video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can make the bad guys good for a weekend. So tell me forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the heart was worth the pain. Got all the stoic lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know